Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Haris. Pada pertemuan kali ini, Pak Haris akan menerangkan tentang kuartil, yaitu kuartil dibagi menjadi dua seperti yang lain, yaitu data berkelompok dan data tunggal. Langsung saja, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah untuk pengetahuan peserta didik dapat menentukan nilai kuartil dari data tunggal. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai kuartil dari data berkelompok. Untuk keterampilannya, peserta didik yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah kuartil dari data tunggal dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Langsung ya, kita menuju ke materinya. Materi juga ada dua, yaitu materi kuartil data tunggal dan data berkelompok. Ini materi data tunggal. Kuartil itu adalah sebagian data yang dibagi menjadi 4. Ya, di sini diistilahkan menjadi 4 bagian. Menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 bagian. Di perbatasan itu diberi yaitu Q1, Q2, dan Q3. Di sini Q1 kuartil itu disimbolkan dengan notasi yaitu Q, itu kuartil ya. Di kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Ada istilah lain lagi juga, kuartil bawah. 1 itu bawah, kuartil 2 itu adalah median, kuartil 3 adalah kuartil atas. Ya, sekali lagi, Q1 itu sama dengan kuartil bawah, Q2 sama dengan median, dan Q3 sama dengan kuartil atas. Ya. Di sini tuh menentukan nanti di data tunggal ini kalian harus tahu N. N itu adalah banyaknya data di dalam data tersebut. Ya. Di sini rumus-rumus data tunggal ini rumus digunakan jika memang datanya itu banyak sekali. Tapi jika mungkin datanya masih di bawah 20, kalian bisa menggunakan gambar. Ya, habis ini Pak Haris akan tunjukkan piramidanya biar untuk memudahkan kalian, ya. Untuk yang rumus ini pada pertemuan kali ini kita lewati dulu aja. Kita fokus ke gambar dulu aja. Ini piramida kuartil ya, dinamakan piramida kuartil. Di sini jika N-nya ganjil, N-nya ganjil itu maksudnya datanya misalkan ada 7, ada 11, ada 15, itu ganjil. Ya. Ini masih sampai 23 kalian menggunakan ini masih mudah. Bagaimana Pak cara bacanya? Di sini ada garis. Nah, kalau bentuknya garis kayak gini, ini Q1, ini Q2, dan ini Q3. Ya, sekali lagi, kalau bentuknya garis, ini berarti Q1-nya itu di antara 1 dan 2. Suku ke-1 dan suku kedua. Kalau Q2-nya jelas di data ke-3. Dan Q3-nya, Q3 berada di antara 4 dan 5. Ya, kalau garis kayak gini. Ya. Oh, misalkan contoh lagi di jumlah data 11. 11. Q1-nya di mana? Nah, ini jelas. Q1-nya berada di suku ketiga, suku ketiga. Dan Q2-nya berada di mana? Jelas, berada di suku ke-6. Selanjutnya, Q3-nya berada di mana? Oh, jelas, berada di suku ke-9. Seperti itu ya. Cara bacanya seperti itu. Lanjut kalau datanya genap sekarang. Kalau datanya genap, misalkan 10. Misalkan 10 ya, 10. Kita lihat N yang 10 berarti. Kalau datanya 10 berarti kita lihat N-nya 10. Q1-nya berapa? Oh, Q1-nya jelas berada di suku ke-3.
Selanjutnya Q2-nya di mana Q2? Q2 berada di antara 5 dan 6. Ya, berada di 5 dan 6. Dan Q3-nya berada di mana? Ada berada di suku ke-8. Sangat mudah sekali kalau kalian menggunakan piramida ini. Ya. Misalkan contoh lagi, suku ke-16. Jika banyaknya data ada 16, bagaimana? Kalau datanya ada 16, maka kita lihat N ke-16 ini, N16. Nah, kalau N16 berada, Q1-nya berada di mana Q1? Q1 berada di antara 4 dan 5. Q2-nya di mana? Q2-nya berada di antara 8 dan 9. Selanjutnya Q3-nya berada di mana? 12 dan 13 berada di sana ya. Kalau garis kayak gini saja berarti itu di antara. Nanti ada bedanya di antara sama di pas di sukunya, nanti akan jelas sekali. Habis ini kita langsung masuk ke dalam ke dalam contoh soalnya saja. Langsung ya. Contoh soal. Contoh soal yang pertama. Berikut ini adalah data ya. Ada 5, 6, 7, 3 dan 2. Ada berapa banyak datanya? Ada 5. 5, 6, 7, 3 dan 2. Ada 5. Berarti artinya N-nya ada 5. N-nya ada 5. N-nya ada 5 ya. N-nya ada 5. Kita berarti lihat ke piramida yang ganjil karena 5. Nah, 5. Nah, kalian bisa lihat bahwa Q1-nya berada di antara 1 dan 2. Sedangkan Q2-nya berada di 3. Dan Q3-nya berada di antara 4 dan 5. Jadi kalau kalian menjawab biar gak salah, kalian harus uraikan. Nah, Q1 terletak di antara data pertama dan kedua. Kuartil 2 kuartil 2 terletak pada data ketiga. Kuartil 3 terletak antara 4 dan 5. Seperti itu. Kalau udah kamu uraikan seperti ini, nanti kalian mudah. Selanjutnya, sebelum kalian melihat data ini dan mau mengerjakan, kalian harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, yaitu 2, 3, 5, 6 dan 7. Nah, di sini sudah diurutkan ya. 2, 3, 5, 6 dan 7. Sudah diurutkan. Nah, baru kita kerjakan Q1. Q1 itu adalah antara data pertama dan kedua, antara data pertama dan kedua. Pertama dan kedua yaitu pertamanya adalah 2, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 5, suku keempatnya adalah 6, suku kelimanya adalah 7. Jadi suku pertama dan kedua berarti 2 ditambah 3 dibagi 2, yaitu jawabannya 2,5. Seperti itu ya. Kuartil 2 terletak pada data ketiga. Tinggal lihat data ketiga, yaitu data ketiganya adalah 5. Gampang sekali kayak gitu ya, 5. Selanjutnya kuartil 3 terletak antara data keempat dan kelima. Data keempat adalah 6. Data kelimanya adalah 7. Berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. Kalau di antara berarti harus ditambahkan dulu kemudian dibagi 2. Kalau pas terletak langsung ambil saja angkanya di dalam data tersebut. 6 ditambah 7, 13 dibagi 2 yaitu 6,5. Itu ya, jelas ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua ya.
Di sini ada 10 data. Di sini ada 10 data ya. Sekarang ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Ya, 10 data. Jadi 10 data, kalian harus lihatnya ke gambar piramida lagi, 10 berarti genap. Ini N10. N10 kuartil satunya ada di data ketiga, kuartil duanya ada di antara 5 dan 6, kuartil tiganya ada di suku ke-8. Ya, kalian uraikan dulu. Seperti tadi kita uraikan dulu. Kuartil satunya ada di data 3, kuartil duanya terletak antara 5 dan 6, kuartil tiganya terletak pada data ke-8. Udah, dari data ini sekali lagi kita harus urutkan lagi ya, urutkan lagi biar jadi seperti ini. Kita urutkan. Q1-nya data ketiga, 1, 2, 3. Oh, jawabannya adalah 167. Q2-nya terletak di antara 5 dan 6. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 5, ini 6. Berarti 170 ditambah 171 dibagi 2. Jawabannya adalah 170,5. Selanjutnya adalah Q3, data ke-8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8, yaitu 173. Seperti itu ya. Mudah sekali. Yang penting kalian patokannya di piramida kuartil tersebut. Kalau garis berarti itu di antara. Kalau di antara berarti ditambah dulu kemudian dibagi 2. Kalau pas terletak di data tersebut ya kalian bisa langsung ambil angkanya. Ya, sekian cukup untuk data tunggal. Kita akan lanjutkan menuju ke data berkelompok. Data berkelompok ya sekarang ya. Ya, kita data berkelompok. Lihat. Kuartil data berkelompok, kita akan menggunakan rumus ini. Sebenarnya rumus ini tuh hampir sama persis dengan rumus median kemarin ya, median kemarin. Cuma di sini Q1 kuartil kan disimbolkan dengan huruf Q. Ya kenapa kok I? Lah karena kuartil ada 3 yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi ada 3 yaitu makanya I. Q1 sama dengan TB tepi bawah ditambah I/4 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas tersebut dan panjang kelas. Kalau Q1 berarti ini diganti Q1 maka ini jadi 1/4 N, itu saja. Kalau Q2 berarti diganti 2/4 N. Kalau Q3 berarti diganti 3/4 N, kayak gitu ya. I-nya mengikuti pertanyaannya apa. Tadi coba harus jelaskan, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, N adalah jumlah data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut, FI adalah frekuensi kelas kuartil, dan P panjang kelas kuartil. Kita langsung lihat ke dalam contoh. Di sini Pak sudah tulis ya. Tentukan Q1 yaitu kuartil bawah, Q2 adalah median, Q3 adalah kuartil atas pada tes matematika 40 siswa di bawah ini. Ya, ini soalnya sampai sini ya, soalnya seperti ini aja soalnya. Nah, kalau ada soal seperti ini kalian harus membuat lagi tambahan 2 kolom lagi di satu kolom lagi di sebelah kanannya yaitu untuk frekuensi kumulatif. Ya, untuk melihat kemarin di median bingung untuk ngerjain mediannya, kita sekarang menggunakan frekuensi kumulatif ya. Caranya bagaimana? Lah, kalian lihat ini. Jadi kalian lihat baik-baik ya.
Frekuensi kumulatif ini 4. Tulis sebelahnya 4. Nah, sekarang 9. 9 dari mana? Dari 4 ditambah 5 sama dengan 9. Seperti itu ya. 23 dapat dari mana? Dari 4 ditambah 5 ditambah 14 sama dengan 23. 33 dapat dari mana? Ya kayak tadi, 4 ditambah 5 ditambah 14 ditambah 10 sama dengan 33. 37 berarti dari 4 ditambah 5 tambah 14 tambah 10 tambah 4 sama dengan 37. Dan ditambah 3 lagi sama dengan 40. Jadi jumlahnya harus sama. Ya, itu untuk bagaimana kalian membuat frekuensi kumulatif sebelahnya. Karena habis ini itu untuk menentukan di mana letak Q1, Q2 dan Q3-nya untuk memudahkan kalian. Yang pertama, kita lihat letak Q1 pada frekuensi. Q1 itu adalah 1/4. Ingat-ingat, Q1 adalah 1/4 dikali 40. Sama dengan 10 ya, 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Nah, 10 terletak di mana? Nah, ini yang terpenting menggunakan frekuensi kumulatif. 10 4 9. 10 sudah apa belum? Belum sampai. Berarti di sini 10 terletak di sini. Karena sampai di sini itu cuma 9 doang. Di sini 4 saja, di sini 9 saja. Nah, di sini itu sampai 23 orang. 32 data. Berarti 10 terletak di sini. Pak Haris kasih tanda kuning ini. Ya, kasih tanda kuning. Tanda kuning di sini ya. Berarti 60 sampai 69. Kalian lihat kelas 60 sampai 69. Rumusnya tulis. Rumusnya ditulis. TB sama dengan 60 dikurangi setengah, yaitu 659,5 dikurangi setengah ya, yang ininya. Selanjutnya 1 I-nya kan Q1 berarti 1/4. N-nya ada berapa? N-nya ada 40. Dikurangi frekuensi kumulatifnya. Karena kelasnya di sini yang garis kuning, berarti frekuensi kumulatifnya adalah ini 9. Frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut. Kelasnya ini karena ini, berarti sebelumnya adalah berapa? 9. Seperti itu ya. 9 dari sini. Lah, frekuensinya kelasnya tersebut berapa? FI. Dari mana 14? Dari sini. Dari sini. Dari 60 ini. Kelasnya 60, frekuensinya adalah 14. Dikali 10, panjang kelasnya ngitungnya bagaimana? 60, 61, 62, 63, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ada 10 data. Udah kalian hitung. 1/4, 40, 10. 10 dikurangi 9, 1. Yang lain masih nunggu. 1/4 dikali 10 ketemunya 0,71. Jadi dijumlahkan ketemunya 60,21. Itu untuk Q1. Jelas ya. Lanjut kita ke Q2. Letak Q2 pada frekuensi sama dengan 2/4 dikali 40. 40 adalah banyaknya data. Ini 40. Nah, selanjutnya ketemu 2/4 dikali 40 yaitu 20. 20 terletak di mana? Oh, 20 terletak di sini. Karena kelas ini tuh sampai 23, berarti 20 juga masih di sini. Jadi kelas Q1 sama Q2 sama di sini. Ya, berada di sini karena belum melewati. Ya, berarti sama 60 sampai 69. Masukkan rumus lagi. I-nya diganti 2, TB-nya yaitu 59. Sama kelas frekuensinya kumulatifnya karena kelasnya sama yaitu masih 9. Ininya sama.
20 kurangi 9, 11 per 14 dikali 10, ketemunya 59,5 ditambah 7,86, ketemunya 67,36. Seperti itu ya untuk Q2 atau median. Selanjutnya yaitu Q3. Letak Q3 pada frekuensi 3/4. Kalau Q1 1/4, kalau Q2 2/4, kalau Q3 3/4 dikali 40 ketemunya 30. 30 berada di mana? Oh, 23 kurang. Oh, 30 berada di sini. Ya, di 33 sini. Kalau 23 kan masih kurang, berarti kita pindah ke kelas ini. 33 berarti di kelas 70 sampai 79. 70 sampai 79. Jadi TB-nya adalah 69,5 karena di sini paling kecilnya adalah 70, maka dikurangi setengah adalah 69,5. Ya. Jadi 30 dikurangi 2/3 sama dengan 10 sama dengan 7/10 sama dengan 10 sama dengan 69,5 ditambah 7 ketemu 76,5. Seperti itu ya. Jadi jika masih ada kurang jelas bisa kalian hubungi Pak Aris secara langsung atau kalian ulang-ulang ini pelan-pelan videonya biar kalian jelas. Seperti yang pertama adalah kalian harus tahu letaknya di mana dulu. Letaknya ini yang menentukan nanti ya. Seperti itu. Materinya cukup ya. Kita lanjut ke dalam latihan buat kalian. Ya, ini ada sedikit tugas buat kalian. Ya, dari data di sana, dari data di atas ada data tunggalnya 2, yaitu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Yang bawah ada ini 15 kemarin Pak Haris coba buatkan ya. Kalian tentukan kuartil bawah, median dan kuartil atas. Berarti kuartil bawah adalah Q1, mediannya Q2 dan kuartil atasnya adalah Q3. Ini untuk data berkelompok. Sama, cari kuartil bawah, median dan kuartil atas. Ya. Silakan kalian coba kerjakan sesuai dengan apa yang Pak Haris tadi ajarkan. Semoga kalian bisa mengerjakan dan mendapatkan jawaban yang benar dengan proses yang benar pula. Pak Haris cukupkan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di-like videonya dan subscribe channel SMK Mataram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.